Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska dari kelompok 3 dengan anggotanya yaitu Arini, Nayunda, Kaila, Hafi, Nagizia, Deya, dan Firda. Di sini kami akan menjelaskan tentang elemen program BK Perkembangan Sistem Manajemen Akuntabilitas. Akuntabilitas dalam bimbingan konseling itu penting banget, apalagi buat guru BK. Jadi sebelum ngelakuin berbagai kegiatan atau layanan BK, guru BK itu harus paham apa saja tugas dan juga tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sesuai panduan operasional penyelenggaraan BK. Ini penting banget karena dengan kita menunjukkan kinerja yang baik dan juga bisa dipertanggungjawabkan, kepercayaan dari berbagai pihak terlibat itu akan meningkat seperti dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, makanya guru BK itu harus bisa bikin program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Juga program itu harus terencana, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam BK juga berarti guru BK itu harus bisa menunjukkan hasil kerjanya secara terbuka, termasuk juga hasil evaluasi dari program yang mereka jalankan. Dan supaya layanan BK bisa terukur dan berkualitas, perlu diadakan evaluasi secara rutin. Jadi, guru BK itu bisa tahu apakah program yang mereka jalankan itu sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Oke teman-teman, saya Firda Nugra Pujiwati akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Oke, di sini saya akan membahas manajemen bimbingan dan konseling. Apa sih manajemen itu? Nah, menurut Sugio 2011, manajemen bimbingan konseling merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari perorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari semua aktivitas ataupun sumber daya yang mendukung layanan bimbingan dan konseling ini. Tujuan utamanya itu agar layanan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Disebut produktif jika mampu memberikan hasil yang baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Nah, layanan dikatakan efektif jika berkembang secara maksimal gitu. Dan disebut efisien jika hasil yang dicapai sebanding atau lebih tinggi dari sumber daya yang digunakannya gitu. Nah, manajemen ini sangat diperlukan dalam kegiatan bimbingan konseling ini karena layanan ini merupakan bagian penting gitu teman-teman dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Selain itu, bimbingan dan konseling juga terkait dengan anggaran gitu, sehingga perlu adanya perencanaan yang matang agar programnya bisa sejalan dengan program sekolah lainnya gitu. Nah, manajemen bimbingan dan konseling ini memiliki 5 prinsip gitu teman-teman. Nah, yang pertama ini ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, yang dimana manajemen harus mampu memanfaatkan sumber daya dari waktu, misalnya waktu ataupun tenaga, biaya, dan fasilitas dengan sehemat mungkin gitu, secara efisien dan digunakan secara tepat sasaran atau efektif agar tujuan bisa tercapai secara maksimal. Nah, misalkan ada seorang siswa gitu ya, hanya mempunyai 2 jam per harinya untuk belajar. Nah, siswa tersebut ini enggak terus-terusan menguasai tugas ataupun materi yang sudah diketahui gitu ataupun yang mudah, tetapi siswa tersebut belajar materi-materi yang lebih susah agar menunjukkan bahwa ia belajar secara efisien, tidak membuang waktu gitu ya. Jadi belajarnya tuh langsung ke yang sulit gitu teman-teman, agar di suatu waktu dia bisa memahami materi tersebut. Nah, kemudian yang kedua ini adalah prinsip pengelolaan. Nah, setiap kegiatan harus dijalankan dengan pengelolaan yang baik, mulai dari merencanakan, mengatur, menjalankan, serta mengevaluasi. Nah, jika dikelola dengan baik, kegiatan akan berjalan sesuai rencana dan tujuan bisa tercapai. Misalnya, mengadakan acara-acara tertentu gitu ya di sekolah, acara misalkan acara wisuda gitu ya. Nah, kan
harus ada anggaran atau ada perencanaan dulu ya sebelum melaksanakan. Nah, jika semuanya sudah terlaksana, maka laksana dengan baik, maka itu pengelolaannya sudah baik dan sudah tercapai gitu teman-teman. Dalam merencanakan, mengatur, menjalankannya gitu. Lalu ada yang ketiga, prinsip menjadikan pengelolaan sebagai tugas utama. Nah, yang ketiga ini yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan yang dimana seorang manajer bertanggung jawab gitu dalam melaksanakan kegiatan manajemen, baik pelayanan internal maupun eksternal gitu, dari dalam diri dan dari luar diri. Nah, yang keempat ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Nah, yang dimana seorang memiliki sifat kepemimpinan yang bijaksana dan bijak gitu teman-teman, dalam mengambil suatu keputusan maupun antar berhubungan baik dengan semua personel di dalam organisasi tersebut gitu. Lalu yang kelima ada prinsip kerjasama. Nah, keberhasilan dalam manajemen saat bergantung pada kerja yang sama yang baik antara anggota kelompok atau organisasi. Tanpa kerjasama itu pasti akan sulit ya untuk mencapai tujuan secara maksimal. Nah, maka dari itu prinsip kerjasama ini penting gitu teman-teman, agar semua anggota itu aktif membantu satu sama lain, membagi tugas secara adil dan saling mendukung agar hasil kerja kelompok maksimal dan semua anggota memahami materi tersebut. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Sebelumnya, saya meminta maaf jika ada suara-suara yang tidak berkenan dan ucapan yang tidak berkenan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tindakan yang mengevaluasi program layanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, akuntabilitas bimbingan dan konseling adalah tindakan yang dipertanggungjawabkan agar bisa diketahui seperti itu. Nah, sebelum guru BK masuk ke dalam layanan, maka ia harus memahami dulu apa tanggung jawab sebagai konselor. Nah, dan apa saja nilai yang akan dibawa oleh kinerjanya. Nah, jika akuntabilitas ini dilaksanakan dengan baik, maka akuntabilitas ini akan meningkat di sekolah gitu. Akuntabilitas ini mencangkup beberapa langkah seperti mengidentifikasi kebutuhan siswa, menyusun tujuan yang menjelaskan program untuk menjawab kebutuhan itu, lalu mengukur hasilnya. Nah, jika sudah ada hasilnya, maka itu bisa dipakai untuk memperbaiki layanan yang kurang efektif. Nah, itu tuh bisa disampaikan kepada kepala sekolah atau orang tua. Nah, terus kalian pernah nggak sih ketemu sama guru BK yang belum maksimal akuntabilitasnya? Nah, ini tuh ada kekurangan di kemauan dan kesadarannya. Nilai moral yang menurun ini berarti rendahnya standar hidup yang menjadi penghambat. Agar akuntabilitas ini berjalan dengan baik, maka perlu dukungan seperti pimpinan yang memberi contoh yang baik, adanya pembahasan program yang akan dilaksanakan, dan standar kerja yang jelas dan komunikasi yang terbuka untuk semua pihak tentang tujuan dan pentingnya akuntabilitas itu sendiri. Nah, guru BK tuh punya tanggung jawab yang besar. Kita harus memastikan bahwa apa yang mereka lakukan memang membawa manfaat bagi perkembangan siswa, baik secara akademik maupun pribadi. Nah, di sini juga ada satu model proses, yaitu measure. Tujuan untuk membantu guru BK lebih fokus pada program yang dimana untuk menunjukkan hasil kerja mereka. Dari sini akuntabilitas dalam BK itu penting, tapi ada yang bisa menjalankan dan ada yang tidak. Karena ini tuh butuh kesadaran, dukungan, dan sistem yang tepat supaya kerja kita dilihat menjadi berhasil. Perkenalkan, nama saya Arina Delia Putri dengan NIM 24550908. Saya akan membahas tentang program
bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling ini merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan pengembangan. Maka dari itu, program pendidikan ini tuh harus disusun secara sistematis dan dipadukan dengan proses pendidikan dan pengembangan agar anak tuh berkembang secara menyeluruh seperti itu. Nah, masuk ke pembahasannya, apa sih program BK tuh? Nah, program bimbingan dan konseling ini adalah adalah serangkaian proses yang dibuat secara sistematis, terarah, terpadu oleh peneliti untuk mengoptimalkan tugas perkembangan anak seperti itu. Nah, kegiatan sekolah diwujudkan dengan adanya program BK ini. Misalkan kayak biasanya kan di sekolah suka ada seminar narkoba, pergaulan bebas seperti itu dan lain-lain. Nah, program BK ini akan efektif jika didasarkan dengan kenyataan gitu, sesuai kenyataan dengan apa yang siswa. Jadi siswa ini bisa terbayang karena sesuai dengan kenyataan mereka seperti itu. Nah, perkembangan peserta didik ini konselor bisa memahami perkembangan peserta didik ini dengan memahami karakteristiknya konseli. Terus konselor juga dapat memilih pendekatan dan teknik seperti apa seperti itu. Nah, dalam program bimbingan dan konseling ini ada 5 komponen. Yang pertama ini ada layanan dasar. Layanan dasar ini adalah proses pemberi bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Nah, kayak gitu. Disajikan secara sistematis dalam mengembangkan perilaku jangka panjang. Misalnya kayak gini, Jadi layanan dasar ini konselor memberi bantuan kepada seluruh konseli dalam berbentuk kegiatan pengalaman terstruktur baik secara klasikal atau kelompok. Nah, yang dimana ini tuh nanti layanan itu bisa berdampak secara berkepanjangan terhadap konseli tersebut, terhadap siswa tersebut, kayak gitu. Nah, sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan yang diperlukan, misalkan dengan kemampuan anak dalam memilih dan mengambil keputusan. Misalkan dalam program ini disediakan tentang informasi perencanaan karir. Nah, dimana kan siswa ini berarti mendapatkan informasi awal tentang karir mereka yang dimana menyangkut dengan masa depannya mereka seperti itu. Nah, yang kedua ini ada layanan perencanaan individual, di mana memberi bantuan kepada konseli membantu konseli dalam memikirkan dan merencanakan masa depan seperti itu. Nah, misalkan yang berdasarkan pemahaman mereka tentang dirinya. Jadi apa kekurangan mereka, apa kelebihan mereka dalam merencanakan atau mempersiapkan masa depan mereka seperti itu, seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada layanan responsif. Layanan responsif ini memberikan bantuan kepada siswa yang harus segera diberikan bantuan. Karena jika dinantikan gitu, maka masalah ini akan menghambat tugas dan perkembangan anak tersebut. Maka dari itu layanan responsif ini harus segera dilakukan. Misalkan kayak gini, ada seorang anak, misalkan Siti ya namanya. Nah, dia tuh anaknya happy, ini kayak asik lah. Terus tiba-tiba murung. Kayak akhirnya dengan kemurungan dia itu menghambat pembelajaran dia nggak fokus. Yang tadinya dia nilainya tinggi jadi turun. Jadi melebar kemana-mana, berdampak kemana-mana. Nah, kita bisa nih kayak, guru tuh kita sebagai konselor itu harus segera mempertanyakan ini kenapa anaknya. Nah, kita memberikan layanan responsif kepada dia kayak gitu untuk agar tidak menghambat tugas perkembangan yang lainnya seperti itu. Nah, yang keempat ini ada dukungan sistem. Dukungan sistem ini kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesi bimbingan atau pengembangan kemampuan konselor yang secara tidak langsung memberi bantuan kepada konseli. Jadi ini tuh tidak secara langsung kayak
guru, kayak misalkan kita nih konselor ke konseli kan itu secara misalkan tahap waktu konseling kan itu tatap muka langsung kan. Kalau ini tuh dukungan sistem itu tidak secara langsung, misalkan dengan sesi konseling misalkan kita bikin sesi konseling yang terstruktur gitu. Nah, itu tuh kita dengan secara tidak langsung membantu konseli gitu, atau enggak memantau program pelatihan guru BK. Misalkan kita mengadakan pelatihan kepada guru BK. Nah, secara tidak langsung kan kita membantu konseli gitu dengan meningkatkan kualitas guru BK-nya seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, evaluasi ini untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan BK sendiri dan demi meningkatkan mutu program dan bermanfaat untuk program selanjutnya. Jadi adanya evaluasi program BK ini diharapkan program selanjutnya ini dapat menjadi lebih baik gitu. Kita jadi tahu nih, apa nih, apakah efektif program BK yang ini, apa aja yang nggak efektif, apa aja yang mau dirubah sehingga bisa berdampak ke program selanjutnya, bisa menjadi diharapkan menjadi lebih baik, program selanjutnya ini menjadi lebih baik seperti itu. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah, di sini ada implementasi program bimbingan dan konseling. Implementasi program bimbingan dan konseling tersebut berhadapan dengan berbagai hambatan dan kendala yang serius. Problematika itu tampak pada citra negatif yang muncul di kalangan siswa dan sebagian kalangan bahwa tugas bimbingan konseling hanya menangani siswa yang bermasalah dan melakukan skorsing atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa. Lebih ironisnya, jika citra negatif itu seringkali dianggap sebagai dampak dari kurang berfungsinya bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, jadi citra negatif terhadap layanan bimbingan konseling itu menjadi salah satu kendala utama dalam implementasinya di sekolah. Persepsi bahwa bimbingan konseling hanya menangani siswa bermasalah dan identik dengan tindakan disipliner seperti skorsing, menyebabkan layanan bimbingan konseling kurang diminati atau bahkan dihindari oleh siswa. Itu ada beberapa poin. Yang pertama ada salah persepsi tentang fungsi bimbingan konseling. Nah, ini tuh banyak siswa dan bahkan guru menganggap bahwa bimbingan konseling itu hanya untuk siswa yang melanggar aturan, bahkan sebagai layanan pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan karirnya. Itu yang kedua ada kurang pemahaman tentang peran guru bimbingan konseling. Peran konselor itu sebagai pendamping perkembangan siswa sering terabaikan karena lebih dilihat sebagai penegak aturannya. Nah, ada beberapa upaya yang kita perlu dilakukan. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman seluruh warga sekolah tentang peran strategi bimbingan konseling, dan juga menyediakan program-program pengembangan diri yang menarik dan preventif, bukan hanya yang kuratif. Di sini saya akan menjelaskan tentang program bimbingan dan konseling komprehensif. Jadi komprehensif itu tidak hanya membantu dalam permasalahan saja, tetapi komprehensif juga membantu dalam lingkungan sekolah agar bisa menjadi sekolah yang lebih baik dan mendukung untuk para peserta didik. Nah, menurut Bowers dan Hatch itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada comprehensive in scope. Jadi pada program ini tuh tidak hanya berfokus pada 1 atau 2 aspek saja, tetapi merangkul pada semua perkembangan peserta didik, baik dalam perkembangan individu, sosial, ataupun akademiknya sampai ke perkembangan karirnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada preventive in design. Jadi program ini tuh memikirkan masa depan para peserta didik gitu. Jadi tujuannya untuk mencegah permasalahan yang mungkin akan terjadi. Jadi kita sebagai calon konselor itu harus memberikan bekal atau tindakan yang tepat untuk para peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga ada development in nature. Jadi setiap tahapan kan
setiap tahapan usia kan pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, pada program ini tuh dirancang sesuai tahapan perkembangan peserta didiknya. Nah, kemudian ada 4 komponen program bimbingan dan konseling komprehensif yang utama. Yang pertama itu kurikulum bimbingan. Jadi materi atau kegiatan di kelas itu tujuannya untuk membantu perkembangannya para siswa. Nah, kemudian yang kedua itu perencanaan individual. Jadi perencanaan individual ini membantu untuk merancang masa depan peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga itu dukungan sistem atau orang-orang yang memastikan bahwa program ini tuh berjalan dengan baik. Jadi mereka itu bertugas untuk memantau program ini. Nah, kemudian yang keempat ada layanan responsif. Nah, agar bisa menggunakan program bimbingan dan konseling komprehensif dengan baik, ada beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan. Yang pertama itu holistik atau semua aspek. Jadi, pada holistik ini tidak hanya berfokus pada satu bidang saja, tetapi berusaha untuk mengembangkan semua potensi seperti akademik, karir, atau pribadi sosialnya. Nah, program ini juga harus berjalan dengan baik dan rapi. Program ini juga harus saling berhubungan satu sama lainnya. Kemudian yang kedua ada seimbang. Nah, jadi pada program ini tuh harus seimbang antara layanan dasar, perencanaan individu, layanan responsif, dan dukungan sistemnya. Kemudian yang ketiga ada proaktif. Nah, jadi konselor itu harus proaktif terhadap permasalahan yang mungkin akan timbul dan dapat menghambat kesuksesan para peserta didik. Kemudian yang keempat ada terintegrasi. Jadi pada program komprehensif ini tuh bukan bagian dari kurikulum sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah, tetapi program bimbingan dan konseling komprehensif ini juga termasuk dalam program sekolah dan harus sesuai dengan tujuan sekolah itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima ada refleksi. Nah, jadi refleksi ini tuh evaluasi terhadap efektivitas layanan dan pengaruhnya terhadap siswa. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya Kayla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kolaborasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling dan pelayanan bimbingan konseling melalui kolaborasi. Jadi kolaborasi ini tuh guru BK tuh bekerja sama dengan kepala sekolah, guru mapel, wali kelas, orang tua ataupun staf lainnya. Nah, kolaborasi ini tuh membantu dalam mengatasi masalah siswa dan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Nah, di dalam kolaborasi ini tuh setiap pihak tuh saling membantu atau bisa dengan bertukar ide, pikiran ataupun tanggung jawab lah agar si tujuan pelayanan BK ini tuh bisa berjalan secara optimal. Ini saya akan menjelaskan tentang bentuk BK melalui kolaborasi. Yang pertama tuh ada observasi. Jadi observasi itu tuh guru BK-nya tuh mengamati bagaimana sih perilaku siswa tersebut, kebiasaannya bagaimana, masalah apa sih yang sedang dihadapinya tuh dalam observasi ini tuh. Jadi harus dilakukannya tuh secara natural agar si data yang dihasilkannya tuh benar-benar mencerminkan bagaimana sih perilaku siswa tersebut. Yang kedua tuh ada need assessment. Jadi ini tuh untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan siswa menggunakan alat ukur. Yang pertama tuh ada AUM, yaitu alat ungkap masalah. Ini tuh untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan siswa. Jadi bisa berupa wawancara ataupun angket. Nah, yang kedua adalah ITP. Ini tuh adalah instrumen tahap perkembangan untuk mengukur tahap perkembangan siswa di berbagai aspek, bisa dengan kognitif, bisa tahap kognitif, perkembangan maupun sosialnya. Nah, jadi nanti guru BK tuh berkolaborasi dengan kepala sekolah mengenai sarana prasarana tentang alat ukur yang akan digunakannya tuh bagaimana. Nah, nanti hasilnya tuh akan menjadi dasar dalam menyusun program layanan sesuai dengan kebutuhan siswanya.
Nah, kemudian ada perencanaan program. Jadi ini tuh melibatkan stakeholder, ortu atau komite sekolah agar program yang disusunnya itu selaras dengan visi misinya dan bisa dilaksanakan secara efektif. Kemudian program ini tuh meliputi tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, harian, atau rencana pelaksanaan harian. Nah, kemudian selanjutnya ada pelaksanaan program. Jadi guru BK-nya tuh melaksanakan layanan BK sesuai dengan jadwalnya. Orang tuanya tuh memberi izin dan dukungan kepada siswanya. Kemudian kepala sekolahnya tuh menyediakan fasilitasnya. Jadi pelaksanaan program yang baik itu memungkinkan siswa mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Jadi, guru BK tuh melakukan evaluasi apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Dalam proses ini tuh ada 3 tahap, segera, jangka pendek, dan jangka panjang. Kalau segera itu, jadi evaluasinya tuh dilakukan setelah layanan BK diberikan, jadi langsung. Kalau jangka pendek tuh membutuhkan beberapa waktu dulu setelah layanan diberikan. Nah, kalau jangka panjang, ini tuh untuk melihat efek dari layanan dalam jangka panjang itu bagaimana. Jadi jika masalahnya belum teratasi, maka harus dilakukan tindak lanjut ke yang lebih ahli atau dirujuk ke psikolog misalnya. Jadi kolaborasi ini tuh penting agar layanan BK tidak dilakukan sendirian dan bisa tepat sasaran juga diberikannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi pelaksanaan akuntabilitas guru, bimbingan dan konseling, dan implikasi kolaborasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, dari implikasi akuntabilitas guru dan bimbingan konseling, yang pertama di sini ada mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka. Nah, umpan balik di sini ada yaitu sistem akuntabilitas yang memungkinkan konselor untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja yang mereka lakukan. Nah, ini tuh membantu mereka untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan efektivitas dari intervensi konseling. Umpan balik ini juga bisa berasal dari klien, supervisor atau evaluasi program. Nah, yang kedua di sini ada metode konseling dapat dipilih berdasarkan keberhasilan yang telah ditunjukkan. Dengan sistem akuntabilitas, konselor dapat memilih metode konseling yang paling sesuai berdasarkan keberhasilan yang telah ditunjukkan. Nah, ini tuh memastikan bahwa klien menerima intervensi yang paling efektif dan efisien. Nah, data tentang keberhasilan metode tersebut dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk pembuatan keputusan. Nah, yang ketiga di sini ada melakukan identifikasi klien yang selama ini kebutuhannya belum terpenuhi atau belum tercukupi. Nah, dari sistem akuntabilitas, konselor mengidentifikasi klien yang kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, itu memungkinkan konselor untuk mengalokasikan sumber daya dan intervensi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sistem pelacakan dan pemantauan klien yang sistematis itu juga sangat penting. Nah, yang keempat di sini ada merancang metode yang singkat untuk operasional kegiatan rutin. Nah, merancang metode yang singkat untuk kegiatan rutin meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja konselor, sehingga mereka dapat membantu lebih banyak klien. Nah, ini juga membantu dalam manajemen waktu dan sumber daya yang lebih baik. Nah, yang kelima, ada melakukan tukar pendapat dengan staf untuk meningkatkan pencapaian tujuan. Melakukan tukar pendapat dengan staf membantu meningkatkan pencapaian tujuan bimbingan dan konseling, diskusi dan kolaborasi, memastikan bahwa strategi dan intervensi yang diimplikasikan efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Kolaborasi ini memungkinkan pencarian solusi yang lebih komprehensif dan efektif terhadap masalah-masalah yang berkembang.
Berbagai perspektif dan pengalaman dari staf dapat memberikan wawasan yang berharga dan mengatasi tantangan. Nah, selanjutnya ada implikasi kolaborasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama di sini ada efektivitas layanan meningkat. Nah, kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling karena berbagai perspektif dari sumber daya dapat digabungkan untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif dan efektif bagi para siswa. Nah, yang kedua di sini ada penguatan profesionalisme guru BK. Nah, kolaborasi yang mendorong guru BK untuk terus meningkatkan profesionalisme mereka melalui kerjasama dan saling belajar dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, yang terakhir di sini terciptanya budaya sekolah yang peduli. Nah, kolaborasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkontribusi pada terciptanya sekolah yang peduli dan suportif terhadap perkembangan siswa. Nah, semua pihak merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam mendukung keberhasilan semua siswa. Kesimpulannya, akuntabilitas guru bimbingan dan konseling sangat diperlukan karena melalui akuntabilitas, kegiatan bimbingan dan konseling yang terurai di dalam program mingguan sampai tahunan dapat dilihat terlaksana atau tidak terlaksana. Dengan akuntabilitas yang dimiliki guru BK, dapat dilihat pula faktor-faktor penghambat serta faktor-faktor pendukung yang dapat dievaluasi untuk kegiatan tahun-tahun berikutnya. Guru BK yang profesional diharapkan dapat dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu menyertakan akuntabilitas setiap kegiatan yang dilakukan. Cukup sekian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.